Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menonton langsung anak buahnya Ole Roumanie bertanding bersama klubnya. Oxford United melawan Leeds United. Sayangnya Oxford kalah 0-1 di laga tersebut. Oxford menjamu pemuncak klasemen divisi Championship itu pada pekan ke-43 di Kassam Stadium, Sabtu dini hari WIB. Roumanie mengawali pertandingan sebagai pemain cadangan. Tuan rumah kebobolan menit ke-33 akibat torehan Menor Solomon. Pelatih Gary Rowett akhirnya memainkan Roumanie di babak kedua tepatnya menit ke-65. Striker andalan Garuda itu masuk untuk menambah daya gedor. Sayangnya Roumanie gagal berbuat banyak. Dia tak mampu mencetak gol untuk menyelamatkan Oxford dari kekalahan. Kluivert menonton langsung pertandingan tersebut di tribun Kassam Stadium. Dia ditemani asistennya Danny Lanzaat dan penasihat teknis timnas Indonesia, Jordi Cruyff. Menariknya, Kluivert juga ditemani pemain Oxford lainnya, Marcelino Ferdinand. Momen itu diunggah di Instagram story akunnya. Isu naturalisasi kembali mencuat setelah kemunculan Pascal Struijk bersama Patrick Kluivert di tribun penonton saat laga Oxford United menghadapi Leeds United di pekan ke-43. Liga 2 Inggris 2024 sampai 2525. Kehadiran Kluivert bukan tanpa alasan. Ia menyaksikan pertandingan itu bersama dua tokoh penting lain yang terlibat dalam proyek penguatan timnas Indonesia, yakni Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI dan Danny Lanzaat yang menjabat asisten pelatih tim nasional. Ketiganya terlihat duduk berdampingan di tribun atas stadion. Namun sorotan tertuju pada sosok di depan mereka, Pascal Struijk. Pascal Struijk, bek tengah yang kini memperkuat Leeds United, tampak hadir meski tidak dimainkan. Menurut laporan dari Sky Sports, pemain berusia 25 tahun itu tengah mengalami cedera pada kakinya, dan kemungkinan baru akan pulih di akhir musim ini. Hal menarik muncul karena ia tetap mengikuti rombongan timnya, meski laga tersebut merupakan pertandingan tandang. Biasanya, pemain cedera tidak ikut dalam laga tandang, sehingga kehadiran Struijk ini menimbulkan spekulasi. Unggahan tersebut seolah mengisyaratkan keterlibatan Kluivert yang lebih dari sekadar menyaksikan laga, melainkan juga sebagai bagian dari misi scouting pemain keturunan. Pascal Struijk sendiri memang telah lama dikaitkan dengan potensi bergabung ke skuad Garuda. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda yang memiliki kualitas mumpuni sebagai bek tengah. Jika Struijk benar-benar menjalani proses naturalisasi, maka ia akan menjadi tambahan kekuatan signifikan menjelang agenda-agenda besar timnas Indonesia, termasuk babak kualifikasi Piala Dunia dan ajang regional seperti Piala AFF. Apabila Pascal Struijk bersedia menjalani proses ini, maka formasi Garuda akan semakin solid dengan keberadaan bek tangguh sekelas dirinya. Kita tinggal menunggu waktu apakah Pascal Struijk akan mengikuti jejak para pemain diaspora lainnya dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang pasti, PSSI tampaknya sedang menyusun kepingan puzzle terakhir untuk membentuk lini belakang yang benar-benar solid dan tangguh di masa depan. Penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, temui Pep Guardiola jelang timnas Indonesia versus Cina. Pertemuan Jordi Cruyff dengan Guardiola sendiri diketahui dalam unggahan akun Instagram Jordi Cruyff. Mereka bertemu di kota Manchester, Inggris. Dalam unggahannya, Jordi Cruyff berfoto bersama Guardiola. Muka semeringah pun terlihat jelas di raut wajah Jordi Cruyff. Pertemuan Jordi Cruyff dengan Guardiola pun langsung jadi sorotan besar. Netizen Indonesia beramai-ramai mengomentarinya karena takjub dengan unggahan itu. Akankah Pep Guardiola menjadi direktur teknik PSSI? Cuit salah satu netizen. Bang Jordi, apa mau ngajak Pep ke timnas Indonesia? Semoga aja Pep mau. Tulis netizen lainnya. Jordi Cruyff sendiri diketahui jadi penasihat teknis PSSI saat ini. Dia diharapkan bisa membawa sepak bola Indonesia, termasuk timnas Indonesia, maju. Apalagi timnas Indonesia sendiri kini tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka masih akan melakoni 2 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kein van Wevelen mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air.
Pasalnya, kiper klub asal Belanda FC Volendam itu disebut berminat memperkuat timnas Indonesia. Kain van Ovelen saat ini menjadi kiper utama Volendam dan mencatatkan prestasi mengkilap dengan berkontribusi mengantarkan tim berjuluk paling boren itu promosi ke Eredivisie musim depan. Kiper berusia 21 tahun ini telah bermain sebanyak 26 kali dan mengemas 10 clean sheets. Berkat performa apiknya musim ini, Kain van Ovelen bahkan dikabarkan masuk radar klub raksasa Belanda, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2025. Kain van Ovelen bisa membela timnas Indonesia karena neneknya merupakan Blijvers, sama seperti nenek Maarten Paes. Nenek van Ovelen merupakan etnis Belanda yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Bahkan, sang nenek tinggal di Indonesia hingga usia 11 tahun sebelum kembali ke negeri kincir angin. Tak pelak, kiper bertinggi 199 cm ini memiliki kans membela timnas Indonesia dan kebetulan dirinya juga disebutkan tertarik berseragam merah putih. Baru di musim ini Van Ovelen mendapatkan status pemain utama FC Volendam. Hebatnya, dia mencatatkan bermain sebanyak 26 kali di semua kompetisi musim 2024-2025. Dan performa mengkilapnya membuat dua raksasa Belanda, PSV dan Ajax, dikabarkan langsung memonitor situasinya di Volendam. Saat ini Van Ovelen dan FC Volendam berpeluang menjadi juara Liga 2 Belanda dengan 76 poin. Volendam setidaknya hanya butuh satu kemenangan lagi untuk meraih juara. Jan Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maasten masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Apalagi Jan Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Jan Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Jan Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Penyebab naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald tidak diproses PSSI akhirnya terungkap. Ternyata, hal tersebut berkaitan dengan berkas yang sulit dilengkapi. Nama Riedewald sudah ramai diperbincangkan warganet serta pencinta sepak bola. Pernah membela Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, membuat sang pesepak bola dianggap bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kabar Riedewald setuju dinaturalisasi menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia pun disambut baik. Namun, hingga Februari 2025, pemain berusia 28 tahun itu tak kunjung juga menjalani proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Riedewald sejatinya welcome atau menyambut baik tawaran membela timnas Indonesia. Namun, kendala ada di proses administrasi yakni berkas-berkas soal darah keturunannya. Hal yang sama diungkapkan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Ada kemungkinan proses naturalisasi Riedewald tidak dilakukan hingga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia rampung pada Juni 2025. Untuk Jairo, Pak Erick menyampaikan dokumen ada yang belum bisa, daripada bisa bermasalah di kemudian hari. Jadi memang diputuskan tidak diproses dahulu, kata Dito. Itulah penyebab naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald tidak diproses PSSI. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian.